Ular raksasa yang tiba-tiba muncul menelan wanita itu dalam satu santapan. Melihat lidah besar di depannya, pria itu ketakutan dan kencing di tempat. Mungkin karena dia tidak menyukai baunya, ular piton raksasa itu tidak menelan pria itu. Tetapi dia menarik kepalanya dan berbalik. Setelah ular raksasa itu pergi, pria itu segera berbalik dan berlari keluar kantor. Mengapa pasangan muda itu diserang oleh ular raksasa? Ternyata pria itu adalah bos pabrik biofarmasi. Untuk mengekstrak lebih banyak racun ular, para pekerja memasukkan bahan kimia ke dalam sarang ular setiap hari yang menyebabkan ular berbisa bermutasi seiring waktu. Meskipun mereka telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin yang rakus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dia akan mengubah tempat ini menjadi hotel murah. Jadi dia memerintahkan pemilik pabrik untuk membuang semua ular berbisa dalam satu hari untuk mempercepat kemajuan. Bos meminta para pekerja untuk menuangkan tong berisi asam sulfat pekat ke dalam sarang ular. Tetapi mereka tidak tahu bahwa operasi ini langsung membuat marah Raja Ular yang bermutasi di dalamnya. Hal itu membuat ular mengayunkan tubuhnya yang besar dan meledak dari tanah. Dan racun yang disemprotkannya langsung mengabaikan para pekerja yang sedang bekerja. Segera setelah itu puluhan ribu ular berbisa yang dipimpin oleh Raja Ular. Mereka mulai menghancurkan perusahaan biologi. Pada saat ini, bos yang sedang bersenang-senang dengan sekretarisnya di kantor sama sekali tidak menyadari bahaya di luar sedang kacau. Melihat dua orang yang sedang bersenang-senang, Raja Ular sangat marah, sehingga dia memecahkan kaca dan menelan wanita itu dalam sekali santapan. Raja Ular ini sudah melakukannya 3 kali. Sebenarnya ada 3 pupil di matanya. Para pekerja yang selamat buru-buru berlari keluar. Saat itu dia menemukan bahwa pintunya telah dikunci dengan kuat. Saat mereka mencari kuncinya, Raja Ular mengikuti di belakang mereka. Dalam sekejap mata, para pekerja di pabrik menjadi makanan ular raksasa itu. Kemudian Raja Ular mendobrak pintu dan bergegas ke kota yang ramai. Saat ini seorang wanita sedang mandi di bak mandi sambil bermain gelembung. Saat menelepon pacarnya, dia tidak menyadari bahwa ular berbisa telah mengarahkan pandangan padanya. Jeritan wanita itu membuat Wang di sebelah merasa bersemangat. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan dia menunjukkan ekspresi sedih. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada juga ular berbisa di toilet di belakangnya. Akibatnya, saat dia akan melanjutkan kenyamanannya, dia dikirim ke neraka oleh ular berbisa di bawah pantatnya di sisi lain. Xiao Shuai yang tinggal di lantai 8 tiba-tiba dia mendengar cekikikan putrinya. Jadi dia bergegas untuk memeriksanya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat seekor ular berkelopak dan berbicara di depan putrinya. Dan suami istri itu buru-buru menahan napas dan mendekati tempat tidur dengan tenang. Kemudian Xiao Shuai memanfaatkan kecerobohan ular berbisa itu dan mengambil spray. Dia tidak menyangka akan ada ular berbisa di hotel termewah di kota. Xiao Shuai yang marah bergegas ke meja resepsionis untuk mengeluh. Tetapi staf hotel tampak menghina. Dia pikir Xiao Shuai hanya ingin mengganti kamar dan mengejeknya. Tepat ketika Xiao Shuai hendak berdebat dengannya, semua telepon di depan meja berdering. Dan ada keluhan tentang ular di kamar. Sebelum pelayan bisa menjawab, ada kabut putih tebal di luar hotel. Semua orang di aula tercengang. Pada saat ini, seorang pekerja yang bekerja di ketinggian tiba-tiba jatuh dari langit dan mati di depan semua orang. Dan ada ular berbisa yang menggigit di tubuhnya. Kemudian sejumlah besar ular berbisa terbang ke arah mereka. Turis itu dihabisi oleh mulut ular yang beracun. Menyadari situasinya tidak baik, turis yang selamat itu bergegas masuk ke lobi dan segera menutup pintu kaca hotel. Mereka berpikir bahwa mengunci gerbang akan menghentikan ular berbisa itu. Tetapi detik berikutnya ekor besar tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan gerbang hotel. Sejumlah besar ular berbisa membanjiri aula dalam sekejap. Mereka menggigit siapa saja yang mereka lihat dan kerumunan yang ketakutan itu melarikan diri ke segala arah. Dalam kepanikan, Xiao Shuai secara tidak sengaja terpisah dari istri dan putrinya. Jadi dia buru-buru mengikuti kerumunan ke atas untuk mencarinya. Tetapi dia ditangkap oleh seorang pria dan melemparkannya ke belakang. Dia membantingnya ke gerbang besi dan pingsan. Tangga sudah penuh dengan turis. Untuk menghindari kejaran ular berbisa, tidak lama kemudian Xiao Shuai akhirnya bangun. Dia menemukan ada ular berbisa di depannya. Tepat ketika Xiao Shuai tidak tahu harus berbuat apa, payung dan cangkir air di lantai menarik perhatiannya di bawah operasi gila-gilaan Xiao Shuai. Ular berbisa itu akhirnya berhasil ditangani olehnya. Untuk menemukan istri dan anaknya secepat mungkin, Xiao Shuai bergegas ke ruang pemantauan hotel. Melalui layar pemantauan, dia dengan cepat menemukan istri dan putrinya. Tepat ketika dia akan naik lift,
Dia menemukan seorang pria terbaring di dalamnya. Dia sepertinya telah digigit ular berbisa sampai mati. Tanpa diduga, begitu dia masuk ke lift, tali kawat di atasnya mulai putus. Saat Xiao Shuai memulai lift untuk naik ke atas, seekor ular berbisa merangkak keluar dari pakaian pria itu. Untungnya, Xiao Shuai bereaksi cepat dan menangkap ular terbang itu. Tanpa diduga, ular berbisa itu langsung menjerat lengannya. Xiao Shuai dengan cepat mengayunkan lengannya dan melemparkannya ke dinding. Segera ular berbisa itu kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ular itu dibuang oleh Xiao Shuai. Tetapi sebelum dia bisa melihat kembali dari kepanikannya, tali kawat di atas tiba-tiba putus. Lift yang lepas kendali mulai jatuh dengan cepat. Pada saat ini ular berbisa di bawah terbangun dan menyerang Xiao Shuai lagi. Untungnya, Xiao Shuai mengendalikan ular berbisa dengan kedua tangannya tepat waktu. Tanpa diduga, ular berbisa yang bermutasi ini sangat ganas. Xiao Shuai menghabiskan banyak tenaga. Baru pada saat itulah dia melepaskan diri dari tangannya. Dan pada saat yang sama, lift yang jatuh akhirnya berhenti. Tetapi sebelum Xiao Shuai berdiri, ular berbisa di bawah meluncurkan serangan ketiganya. Dalam kepanikan, Xiao Shuai tiba-tiba menyentuh batang besi dan menjatuhkan ular berbisa itu. Melihat ular berbisa tergeletak tak bergerak di lantai, Xiao Shuai merasa lega dan bisa segera menemukan istri dan anaknya. Dia buru-buru mendobrak pintu baja lift dan keluar dengan sedikit kekuatan terakhirnya. Tetapi ketika Xiao Shuai pergi untuk mengambil mainan putrinya, ular berbisa itu hidup kembali. Lalu lift jatuh lagi. Dia langsung memotong tubuh ular berbisa menjadi dua bagian. Dan Xiao Shuai cukup beruntung untuk bisa melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lebih lama. Setelah istirahat sejenak, dia terus mencari keberadaan istri dan putrinya. Saat ini ibu dan anak itu bersembunyi di ruang bermain di dalam gedung. Dan ular raksasa kebetulan datang ke sini. Melihat spesies mutan yang mengancam ini, ibu yang ketakutan itu dengan cepat menutup mulut putrinya. Mereka menahan napas dan tidak berani bersuara. Jika ular besar mengetahuinya, mereka berdua tidak akan cukup untuk makan malam satu sama lain. Saat ular raksasa sedang mencari jejak manusia di dalam ruangan, jam tangan putrinya tiba-tiba berdering. Pada saat itu sang ibu mematikannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pada saat ini ular raksasa sudah mengunci posisi mereka berdua. Melihat mangsa yang sudah dekat, ular raksasa yang lapar segera mengeluarkan lidahnya yang panjangnya 1 meter. Dan ibu yang panik itu hanya bisa melindungi putrinya dalam pelukannya. Melihat ular raksasa hendak melancarkan pukulan fatal, sang ibu dengan berani bergegas keluar dari pintu lemari. Terlepas dari keselamatannya sendiri untuk mencegah ular menyerang putrinya, sang ibu dengan cepat berdiri dan menghadapinya. Tanpa diduga, pada saat ini putrinya juga tidak dapat melarikan diri dari lemari. Melihat gadis kecil dengan kulit halus dan daging yang lembut, ular raksasa itu dengan tegas mengalihkan target serangannya. Untungnya pada saat kritis Xiao Shuai datang tepat waktu. Dia menyelamatkan King Yu, dan dia melihat ular raksasa itu berhasil ditangani. Dan 4 orang yang bersembunyi di tempat persembunyian itu juga muncul satu demi satu. Mereka menatap lurus ke arah Xiao Shuai seolah-olah mereka melihat penyelamat. Ketika ibu dan putrinya dalam bahaya, mereka tidak keluar untuk membantu. Jadi Xiao Shuai pada awalnya tidak ingin membawa mereka pergi. Tetapi akhirnya dia dengan enggan setuju di bawah bujukan putrinya. Tanpa diduga, mereka keluar begitu saja dari ruang bermain. Ular raksasa lain muncul di koridor. Dan mereka berbalik ketakutan untuk menghindari kejaran ular raksasa. Xiao Shuai tidak punya pilihan selain memimpin kerumunan di sepanjang dinding luar dan naik ke arah rel gantung konstruksi di samping. Ketika ular raksasa bergegas ke ruang bermain, mereka akhirnya sampai di pagar gantung. Seorang wanita yang tiba-tiba melihat ular raksasa di dalam ruangan. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia langsung jatuh dari ketinggian 1000 meter. Gadis yang berjalan di ujung ketakutan dengan pemandangan ini. Untungnya dia dihibur oleh Xiao Shuai. Gadis itu akhirnya mengatasi rasa takutnya. Tanpa diduga, tepat ketika gadis itu hendak menginjak pagar gantung, dia tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya Xiao Shuai mengulurkan tangan untuk menangkapnya tepat waktu. Setelah beberapa orang datang ke rel gantung, Xiao Shuai segera menyalakan saklar dan mulai memanjat. Karena berat yang berlebihan, mesin mati tepat setelah mereka naik 2 lantai. Namun kemalangan tidak pernah datang sendirian. Saat ini Raja Ular juga datang ke sini secara tiba-tiba. Pada saat kritis, beberapa orang buru-buru mendukung putri mereka dan meminta bantuan dari para penyintas di lantai atas. Beberapa orang di ruangan itu dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Tetapi ketika itu adalah giliran Xiao Shuai dan istrinya. Raja Ular tiba-tiba menyerang mereka. Untungnya pada saat keduanya bangkit,
Penjaga keamanan Da Zuang mencengkeram tangan mereka tepat waktu dan mereka tidak jatuh. Kemudian semua orang kuat lainnya datang untuk membantu. Setelah upaya tak henti-hentinya, akhirnya keduanya berhasil ditarik masuk ke dalam rumah. Saat sedang berdiskusi bagaimana cara melarikan diri, orang yang digigit ular tersebut tiba-tiba menjadi pusing dan jatuh. Dan termasuk istri Xiao Shuai. Jika serum tidak disuntikkan secepatnya, mereka akan segera mati karena racun. Saat ini bos wanita itu tiba-tiba berkata bahwa dia tahu di mana serum itu berada. Tetapi jika dia ingin mengetahui lokasi persisnya, dia harus membawa asistennya. Kemudian bos wanita dan asistennya membisikkan beberapa kata. Sepertinya ada rahasia tersembunyi, dan serumnya disimpan di brankas di ruang bawah tanah. Karena ruang bawah tanah dilengkapi dengan kunci elektronik, mereka harus pergi ke ruang distribusi listrik untuk memulihkan catu daya. Setelah semuanya siap, beberapa orang pergi ke ruang distribusi listrik yang dipimpin oleh asistennya. Tak disangka, saat mereka menyalakan listrik, mereka juga membuat khawatir Raja Ular di gedung itu. Dengan raungan Raja Ular, ular-ular berbisa di gedung itu segera menyerang. Tepat saat mereka mengira krisis sudah berakhir, ribuan ular berbisa tiba-tiba jatuh dari langit. Dan orang-orang yang ketakutan berlari keluar dari ruang distribusi listrik. Untungnya mereka selamat dan akhirnya sampai di basement. Dan saat itu serum berhasil dikeluarkan dari brankas. Sementara asisten mengeluarkan sejumlah besar emas batangan dari brankas lain. Sedikit yang dia tahu bahwa seorang pelayan melihat pemandangan ini. Setelah teman-temannya pergi, dia terobsesi dengan uang dan segera keluar dari brankas. Dia diam-diam mengeluarkannya, dan tepat ketika dia mengejar semua orang dan hendak pergi bersama, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Melihat ular raksasa dengan mulut penuh gigi besar, pria itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Lalu ular raksasa itu membuka mulutnya. Dia menyemprotkan racun ke wajahnya. Mata pria itu langsung terkorosi dan dia terus melambaikan tangannya. Dia ingin menghentikan serangan ular itu. Tetapi ular itu menggigit kepalanya. Pacarnya ingin maju untuk menyelamatkannya. Tetapi Da Zuang menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Melihat ular raksasa hendak menyerang mereka, beberapa orang berlari keluar dari ruang bawah tanah. Tetapi ketika mereka sampai di ruangan lain, ular raksasa itu tiba-tiba muncul dan membuat mereka takut. Dalam kepanikan, pria berambut putih itu secara tidak sengaja jatuh ke ular raksasa itu. Dan semua orang bersembunyi di dapur di sampingnya. Pada saat ular raksasa itu menyusul, tanpa diduga, sebelum mereka sempat mengatur napas, asisten itu tiba-tiba menyelinap keluar dari dapur dan mengunci pintu belakang dengan kunci besar. Ternyata semua ini adalah konspirasi bos wanita itu yang memintanya untuk menyingkirkan beberapa orang setelah dia mendapatkan uang. Asisten tersebut secara tidak sengaja jatuh ke tanah dalam perjalanan untuk melarikan diri. Dan asisten wanita yang berbaring di tanah sangat ketakutan sehingga dia tidak memperhatikan ular berbisa sama sekali. Ketika beberapa orang di dapur sedang mendiskusikan cara melarikan diri, ular raksasa itu tiba-tiba muncul. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas ke arah mereka. Melihat ini, semua orang buru-buru menghindar. Hanya Xiao Shuai yang tetap tenang dan kokoh berdiri. Dia dengan cepat mengambil batang besi dan memasukkannya ke mulut ular raksasa itu. Kepala Koki di samping ingin membantunya, tetapi digulingkan ke tanah oleh ekor ular. Kemudian ular raksasa itu memutar lidahnya dan mengunci target pada kepala Koki. Melihat ular raksasa itu terbang ke arahnya, Koki buru-buru membuka pintu lemari di samping. Ular raksasa yang tidak bisa mengelak menjulurkan lidahnya ke dalam. Melihat hal ini, semua orang langsung mengerumuni ular raksasa itu. Dan itu adalah makanan yang gila. Namun pipa besi kecil itu memukul tubuhnya dan itu tidak sakit sama sekali. Sebaliknya, dia terlempar oleh ular raksasa itu. Tepat ketika beberapa orang akan kehilangan nyawanya, asisten yang mengetahui hati nuraninya tiba-tiba berbalik. Melihat hal tersebut, semua orang segera berlari keluar dari pintu belakang. Melihat mangsa yang mereka dapatkan hendak melarikan diri, ular raksasa itu segera mengejarnya. Untuk melindungi teman-temannya agar kabur dengan lancar, Koki memutuskan untuk tinggal dan menantang ular raksasa itu. Melihat Koki ditelan oleh ular raksasa, semua orang tidak punya waktu untuk berduka. Mereka bergegas kembali ke kamar dengan sedih. Orang yang terinfeksi yang digigit ular berbisa itu akhirnya terobati. Keesokan harinya sebuah helikopter terbang tiba-tiba. Dan semua orang dengan senang berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanya pesawat pribadi bos wanita. Pada saat ini, dia diam-diam telah meninggalkan ruangan dengan sejumlah besar uang untuk mencegah insiden itu terungkap. Bos wanita mendorong asistennya menuruni tangga. Dan kemudian dia bergegas ke atap untuk pergi dengan helikopter.
Tetapi ketika pesawat lepas landas, seekor ular berbisa tiba-tiba keluar dari tas punggungnya. Melihat pilotnya tewas, bos wanita tersebut segera mengambil tas punggungnya dan melompat dari pesawat. Namun dia tidak berlari menuruni tangga, tetapi berlari ke tepi gedung dalam satu tarikan napas. Dan sedetik berikutnya dia terlempar ke bawah oleh ular berbisa yang mengejarnya. Ketika semua orang datang ke atap, hanya ada satu helikopter kosong yang tersisa di atap. Pada saat ini, Raja Ular juga menemukan para penyintas itu. Dengan raungan keras, sejumlah besar anak ular berbisa juga naik ke atap. Dan semua orang segera mengambil semua yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Setelah mereka menyemprotkan bensin ke ular berbisa, Xiao Shuai segera mengangkat nozzle dan melepaskan tembakan. Akhirnya dia berhasil memusnahkan seluruh pasukan ular berbisa. Melihat adik laki-lakinya musnah, Raja Ular sangat marah. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan bisanya. Dia meluncurkan serangan sengit pada semua orang. Semua orang dengan cepat mengambil tongkat untuk melawan. Tetapi senjata kecil ini tidak terasa. El sadar jika terus seperti ini, cepat atau lambat semua orang akan mati di sini. Agar istri dan anaknya bisa hidup, Xiao Shuai memutuskan untuk menerbangkan helikopter dan mati bersama Raja Ular setelah menyadari niatnya. Istrinya buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi kali ini Xiao Shuai telah mengambil keputusan. Dia tidak peduli seberapa banyak istri dan putrinya memohon. Hal itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, di bawah perlindungan publik, dia mengendarai helikopter dan langsung menuju ke mulut Raja Ular. Dengan ledakan dahsyat, Raja Ular yang menakutkan ini akhirnya tersingkir. Baiklah, ceritanya berakhir. Film ini sangat seru. Teman-teman yang suka bisa nonton film aslinya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.